Saya hanya bisa berpesan ke pemirsa, ke teman-teman semua. Jadi jangan terlalu banyak berpikir uang. Kita harus berpikir pekerjaan. Kreativitas itu yang membuat kita nanti sukses. Jadi kalau pekerjaan kita bagus, kualitasnya bagus, secara otomatis nanti uang akan datang sendiri. Itu. Jadi kalau kita terlalu berpikir uang, nanti kerjanya kapan? Nah, itu yang memotivasi kami dengan anak-anak karyawan kami, yang penting bekerja. Ya, alhamdulillah di masa yang sulit ini, keluangan waktu itu saya pergunakan untuk berpikir menciptakan alat. Kami alhamdulillah di pandemi ini, mitra-mitra kami sudah kita utamakan, kami pakai alat namanya penyaringan modern. Jadi kalau dulu kita pakai tenaga manusia, sekarang sudah pakai robot. Jadi biayanya lebih murah, terus tenaganya sangat rendah, jadi bukan mengurangi tenaga kerja, tapi robot itu tetap dioperatori dengan tenaga kerja yang jelas sangat membantu pekerja. Ya, alhamdulillah kami menemukan alat itu di bulan kurun waktu 3 bulan yang lalu. Jadi target kami insya Allah nanti sebelum bulan puasa, alat-alat itu sudah menyebar seluruh mitra-mitra yang kerjasama dengan GTT. Untuk karyawan selain mitra ya, untuk toko aja 22 toko itu si pagi dengan malam, terus untuk pabrik 25 lah. Jadi belum mitra, jadi mitra kami itu lepas, kita enggak menggaji, kita lepas gorongan alat dari kita semua, kita cuma melakukan pembinaan dan sosialisasi untuk produksi, hanya itu aja. Untuk rumah produksi kurang lebih 11 titik, jadi ada Ngadiluwih, ada Pagu, Bamrenggolo, Pelosok Klaten, ya. Ada sini, daerah sini ada 4 lah desa sini. Jadi semua yang masuk ke GTT itu dibina. Jadi alatnya standarisasi dari stainless semua, dari kita semua, karena alat itu sangat penting sekali. Tenaga ahli saya percaya mereka sudah tenaga mahir semua. Cuma alatnya yang kita arahkan ke stainless semua. Dan bahan baku dari kita. Kalau prestasi saya kira wajar lah, umum-umum aja sama dengan pelaku-pelaku yang lain. Ya, sertifikat juga banyak. Kalau saya lebih cenderung mengejar omset, Mbak. Jadi karena kami motivasi itu itu karena yang kita urusi karyanya banyak. Cuma untuk sertifikasi banyak lah. Prestasi yang kami dapat banyak sekali. Kami pernah di tahun 2018 peserta Sidak Karya, di tahun 2019-nya kami menjadi juara peringkat 5 se-Jawa Timur. Nah, kami mewakili Kabupaten Kediri lah. Terus di tahun 2019 itu diikutkan peserta juga ke tingkat nasional mewakili Jawa Timur para makarya. Kami jatuh karena kekurangan kami di manajemen waktu BPJS Ketenagakerjaan, asuransi karyawan. Alhamdulillah langsung kami gabung di BPJS Tenaga ya sangat membantu manajemen perusahaan. Jadi prestasi banyak sekali, Mbak. Mulai dari kita sebagai narasumber ngisi pelatihan-pelatihan itu sebagai sosialisasi produk kami, tahu. Ngisi pelatihan-pelatihan olahan tahu hampir Jawa Timur, Mbak. Pernah juga di Kalimantan sekali. Jadi di Pasuruan 2 kali, Probolinggo 3 kali, terus di daerah Babat Lamongan itu 2 kali, Tulungagung 4 kali, Kota Kediri sekali. Lek Kabupaten Kediri wilayah kecamatan hampir semuanya. Ya alhamdulillah itu akhirnya kesempatan tersebut saya pergunakan untuk berbagi pengalaman saya. Kita tidak pelit ilmu. Kesempatan tersebut saya pergunakan untuk sosialisasi promosi produk kami, GTT-nya terutama. Kalau pengolahan produksi tahu itu pada umumnya sama lah.
Tah, kedelai diambil satu resep ya, direndam kurang lebih 4 jam. Setelah itu dicuci bersih baru digiling lembut, dimasukkan jadi perebusan, mendidih langsung disaring pakai mesin lalu anak-anak tinggal ngasih bibit penggumpal, dan mencetak. Jadi kami sudah pakai metode mesin semua, perebusan pakai broiler, pengambilan sari padinya sudah pakai tenaga dorong. Jadi anak-anak sudah tidak pakai tenaga manusia untuk ngambil jeladranya, tidak pakai mesin semua. Satu di sisi lain untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dan supaya tahu lebih agak higienis gitu, Mbak. Bahan-bahan digunakan kita pakai hanya datangkan kedelai ya. Kedelai kita impor, kita lewat distributor. Terus untuk kunyitnya kita langsung dari petani. Kita kalau ngambil ya banyak. Jadi kunyit ditimbun kan tidak apa-apa. Yang penting kering. Di Indonesia kedelai lokal itu panen raya cuma sedikit sekali. Dipakai pengrajin nggak sampai 1 bulan udah habis. Lah kebetulan masyarakat kan 1 tahun kan ada 12 bulan. Berarti 90% kedelai itu impor dari luar semuanya. Jadi penggunaan masyarakat Indonesia sekarang saya hitung mulai tahun 1990-an lah. Itu mulai mengangsur sedikit demi sedikit mengarah ke impor. Waktu itu tahun 90 impor itu masih tidak mau dipakai sama teman-teman. Tapi tahun 90 banyak yang sudah mencoba harganya lebih murah, hasilnya pengerjaannya lebih gampang. Akhirnya dengan keenjoyannya, keenaknya pekerja, akhirnya industri-industri yang lain lebih baik pakai kedelai impor. Kedelainya lebih bersih, sarinya juga banyak. Untuk presentasinya 50-50 lah. Jadi tetap manual, tetap memakai. Cuma yang berat-berat kita sudah pakai robot. Jadi mesin penggiling ya pakai mesin. Terus perebusan pakai broiler. Terus penyaringan sudah pakai robot. Jadi sudah pakai banyak. Jadi 50-50 lah. Jadi pekerja itu tidak begitu berat. Beda dengan teknik kita yang dulu. Banyak produk turunan dari tahu kita banyak. Dari awal kita tahu sayur, tahu takwa, turunannya banyak sekali. Lalu kita juga produksi stik tahu, terus kita produksi tahu bulat. Tahu bulat turunannya ada lagi tahu kriuk, tahu pilus. Akhirnya kita produksi sendiri tahu pilus, tahu kriuk. Itu berawal dari produk-produk yang jangan sampai produk itu terbuang, nggak boleh. Jadi sebelum dia rusak harus kita olah menjadi produk turunan. Kalau omset gimana ya? Saya kira alhamdulillah di mulai bulan 11 ini ekonomi UKM ya, pasar UKM menurut catatan kami sudah mulai melonjak ya. Di batas ambang rata-rata normal dari sebelum pandemi. Melihat catatan kami. Jadi kami melihat catatan penjualan, saya lihat ini sama sebelum pandemi sudah imbang. Jadi sudah ekonomi kita sudah mulai normal. Jadi kalau terkait nominal, saya kalau nggak lihat tulisan nggak tahu. Banyak sekali mitra-mitra produksi kami gedok pisang kita mitrakan. Di wilayah Kabupaten Kediri sini juga banyak. Terus terutama banyak saya tahu di luar kota, di wilayah Nganjuk. Tapi tidak apa-apa. Jadi memang rumahnya sana, alat-alat saya boyong ke sana, saya produksi sana, wadahnya GTT. Jadi aku lebih cenderung membangun seduluran dan kejujuran yang lebih utama. Itu penting sekali. Insya Allah ke depan
kami banyak harapannya, impiannya masih banyak untuk waktu tertentu nanti untuk meningkatkan market GTT ya. Jadi satu pengembangan ke pariwisata, arahnya ke situ, wisata edukasi dan restu, karena konsumen kami sejalan dengan mereka, jaringan market kami sejalan dengan mereka. Jadi untuk pengembangan nanti arahnya ke situ. Jadi nanti kalau sudah ada kelonggaran, pasti kita akan mengarah ke wisata edukasi. Biarpun sekarang sudah berjalan ya wisata edukasinya, tapi mau rencananya memang diarahkan paling lebih bedalah dengan yang lain. Rencananya gitu, wisata dan restu. Saya hanya bisa berpesan ke pemirsa, ke teman-teman semua. Jadi jangan terlalu banyak berpikir uang. Kita harus berpikir pekerjaan. Kreativitas itu yang membuat kita nanti sukses. Jadi kalau pekerjaan kita bagus, kualitasnya bagus, secara otomatis nanti uang akan datang sendiri. Itu. Jadi kalau kita terlalu berpikir uang, nanti kerjanya kapan? Nah, itu yang memotivasi kami dengan anak-anak karyawan kami, yang penting bekerja. Jadi bekerja yang bagus, kualitasnya bagus, insya Allah nanti akan pelanggan akan datang lah, mitra-mitra, uang akan datang mencari Anda. Itu penting. Ya. Terima kasih. Mungkin kalau ada ya sedikit kata yang kurang pas di hati pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.